Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, eh, berjumpa lagi kita eh, di malam hari ini. Ya, tentunya eh, di sini saya akan membahas tentang eh, Bit Nasdaq. Ya, kalau materi sebelumnya adalah tentang Decoin dan bagaimana melakukan staking Decoin. Teman-teman semua, pada dasarnya di cryptocurrency ini teman-teman ya, di cryptocurrency ini ya, kalau kripto itu yang bedakan dengan ini yang bedakan uh, dengan forex ya, dengan forex uh, itu adalah uh, sistem trading yang ada di dalamnya ya, sistem tradingnya dan apa-apa saja keuntungan yang bisa didapatkan uh, kalau misalnya kita terjun ke industri industri cryptocurrency ya. Jadi teman-teman semua, uh, di sini ada beberapa hal yang ingin sebenarnya saya ulas ya kepada teman-teman semua. Kayaknya itu kurang bagus. Not, not, not. Nah, di kripto ini teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya di layar teman-teman saat ini, di cryptocurrency ini ya, kripto ada 4 cara untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama adalah melakukan trading ya, trading spot. Melakukan trading spot ya, di mana teman-teman melakukan trading spot ini ya, di mana teman-teman melakukan trading spot ini itu membeli uh, semacam membeli satu unit lah ya, satu unit misalnya berapa unit ya, koin tertentu, kemudian di harga murah, kemudian menjualnya di harga mahal. Dan di trading spot ini resikonya sangat kecil ya teman-teman ya, dan hanya mungkin kita akan bertarung saja dengan waktu itu saja untuk menunggu kenaikan harga, dibutuhkan berita dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, di trading spot ini di cryptocurrency sendiri, kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan keuntungan ya dari cryptocurrency, itu ada namanya sistem staking sebagaimana yang sebelumnya kita bahas ya, sistem staking, di mana di sini teman-teman itu melakukan ternak ya, semacam ternak koin ya, melakukan semacam ternak koin ya, dan dari perusahaan biasanya memberikan APY tersendiri ya, APY tersendiri ya, dan berbeda perusahaan beda APY yang dia berikan ya, APY atau APR lah. Nah, terus selanjutnya di dunia kripto ini teman-teman, kalau misalnya ya di industri cryptocurrency sendiri, kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan keuntungan, itu ada mining ya, mining di mana teman-teman bisa melakukan penambangan ya, penambangan koin
melakukan penambangan koin. Ya, tentu kalau melakukan penambangan koin itu berbeda-beda macamnya ya, tergantung dari perusahaannya. Terkadang ada perusahaan dia mengharuskan kita untuk terlibat langsung ya ke dalam exchangernya, ada yang melalui blockchainnya, ya ada yang melalui websitenya dia ya untuk melakukan penambangan koin. Dan biasanya untuk penambangan ini ya teman-teman sebenarnya sudah familiar dengan P-Network ya, melakukan penambangan melalui aplikasi yang disiapkan oleh pihak perusahaan, di mana di sana teman-teman bisa mendapatkan koin atau token ya, token kripto melalui aplikasi penambangan yang mereka miliki. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan keuntungan dari kripto ya teman-teman ya. Untuk mendapatkan keuntungan dari kripto ini sudah ada trading spot, kemudian staking, kemudian mining. Ya. Ada ini nanti turunannya trading spot ini banyak ya teman-teman ya. Ya, trading spot ini banyak. Ada copy trade-nya juga. Jadi di trading spot ini itu ada copy trade-nya juga. Kemudian yang terakhir ya, selanjutnya untuk mendapatkan keuntungan di cryptocurrency ini, bukan terakhir ya, cryptocurrency ini teman-teman bisa melakukan perdagangan future ya, di mana teman-teman melakukan trading dengan sistem 2 arah selayaknya teman-teman trading di forex atau broker ya, broker forex. Bedanya kalau di trading di broker ya teman-teman, itu menggunakan sistem lot. Kalau di cryptocurrency itu menggunakan sistem leverage ya. Oke, selanjutnya ya mendapatkan keuntungan di cryptocurrency ini ya teman-teman bisa mengikuti program-program airdrop ya atau pre-sale ya. Kalau dilihat perusahaannya bagus ya airdrop atau pre-sale. Airdrop ini semacam hadiah ya dari perusahaan. Mereka melakukan airdrop untuk salah satu agar mereka bisa mendapatkan holders yang banyak ya. Nah, kemudian yang keenam, untuk mendapatkan keuntungan dari kripto itu ada sistem perdagangan arbitrase. Ya, di mana teman-teman mengambil selisih keuntungan dari exchanger A dengan exchanger B ya. Tapi ini tidak bisa dilakukan ya teman-teman dengan cara manual karena teman-teman akan kewalahan akan mengalami kerugian dari sisi ini dari sisi pembayaran gas fee ya, dari sisi pembayaran gas fee. Kemudian teman-teman harus menggunakan bot ya, teman-teman harus menggunakan bot atau AI
untuk menggunakan itu ya, untuk melakukan itu ya, trading dengan cara arbitrase. Oke teman-teman, ini adalah pengantar ya. Pengantar selanjutnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, berhadapan dengan market itu sebenarnya ya, berhadapan dengan market teman-teman harus bisa memposisikan diri teman-teman terlebih dahulu ya. Apakah teman-teman seorang trader ya, atau investor ya, investor ya. Nah nanti ini turunannya, kalau memang teman-teman ini yang kadang orang tidak bisa membedakan karakter dirinya, dia tidak mampu melihat dirinya sebelum mereka masuk ke dalam pasar, sebelum mereka masuk ke dalam market, apakah dia sebagai seorang trader atau sebagai investor ya. Seharusnya kalau dia adalah seorang trader ya, maka wajib dia untuk memperhatikan yang pertama analisa fundamental ya, daripada analisa fundamental ya, berita-berita terkini. Kemudian juga mempelajari atau membenahi dirinya untuk menjadi seorang trader ya, dengan untuk analisa teknikal ya. Kalau dia ingin melakukan analisa teknikal, tentu dia harus melakukan investasi kepada dirinya sendiri, belajar teknikal secara keseluruhan ya. Kemudian kalau dia sebagai investor ya, cukup dia belajar basic ya, fundamental daripada kripto yang ingin dia berinvestasi di dalamnya ya. Ya, fundamental daripada kripto itu sendiri, misalnya apakah itu koin atau token, fundamentalnya dia harus betul-betul pahami ya. Ya, fundamental kripto yang ingin dia berinvestasi di dalamnya, dia harus betul-betul pahami. Nah teman-teman semua, ini adalah pengantar saya pada malam hari ini ya, kepada teman-teman semua. Sebelum saya lanjutkan pembahasan materi saya ya, terkait masalah penambangan ya. Di sini kita lihat, di sini ada staking. Kalau staking kemarin kita sudah bahas, salah satunya adalah Decoin ya, dimana koin dan tokennya ya, karena dia juga punya token, koin dan tokennya ini itu bisa di staking di dalam websitenya. Kemudian pembahasan selanjutnya nanti ada bisnis staking ya, itu namanya Oracle ya. Oracle ini baru ya, dan sudah listing di beberapa exchanger ya. Terus ada Evosim ya, ada NFT ya, ada NFT ini, tapi ranahnya bukan di staking ya. Sebenarnya ranahnya bukan di staking, dia cuma dia ranahnya di sini ya, ranahnya di presale ini, NFT ya, NFT ya. Nah pembahasan kita malam ini adalah tentang mining ya. Jadi saat ini teman-teman ya, untuk mendapatkan perusahaan yang penambangannya itu bagus ya,
penambangan kriptonya bagus itu di industri kripto sangat jarang sekali bisa ditemui ya. Kalaupun ada yang gratisan, bahkan terkadang di tahun pertama itu sudah tutup ya penambangan koinnya, kadang roadmap-nya tidak jelas. Dan kali ini saya ingin sharingkan kepada teman-teman semua terkait penambangan ya, terkait penambangan di mana token penambangan ini perusahaan ini bernama perusahaannya Bitnasdaq ya, Bitnasdaq. Kemudian ini adalah Bitnasdaq, teman-teman bisa lihat websitenya, ini adalah exchanger ya teman-teman. Ini adalah exchanger ya. Ini adalah exchanger ya, dan tokennya nama tokennya ada, simbol tokennya adalah BNK ya. Simbol tokennya adalah BNK. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah prolog ya, perkenalan awal dari Bitnasdaq-nya ya. Koin BNK beroperasi pada model token utilitas berdasarkan rantai blok Ethereum. Jadi BNK ini sendiri dia melekat di jaringan Ethereum ya teman-teman, di ERC20 ya. Jadi hampir di sini juga yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, hampir semua token atau koin kripto yang berada di bawah jaringan Ethereum itu jarang ada yang gagal teman-teman ya, jarang yang gagal, termasuk memes coin seperti Shiba, PP, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, apalagi yang saat ini kami tawarkan kepada teman-teman adalah token natif 1 ya, token natif 1, di mana token ini adalah token yang dimiliki oleh exchanger ya, token yang dimiliki oleh exchanger ya, token yang dimiliki oleh exchanger, dan exchangernya adalah Bitnasdaq ya, exchangernya adalah Bitnasdaq. Nah, di mana exchanger ini ya punya koin natif 1 yang performa atau prospeknya sangat luar biasa sekali, bahkan bisa mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya, sangat signifikan dari harga listingnya ya, dari harga listingnya di market, apatah lagi ketika dia sudah listing di beberapa exchanger ya. Contoh misalnya kayak contoh Binance ya, Binance itu punya token natif 1 namanya BNB ya. Kemudian yang kedua ada OKX ya, itu juga punya koin natif 1 namanya OKB ya, yang saat ini lagi viral ya koinnya. Kemudian KuCoin ya, exchanger KuCoin itu punya token natif satunya itu adalah KCS. Kemudian ada Bitget ya. Ya, Bitget juga punya koin teman-teman yang kenaikannya sangat luar biasa sekali dari harga listingnya ya. Simbol koinnya adalah BGB dan lain-lain ya. Masih banyak sekali token natif 1 di luar sana yang prospeknya sangat luar biasa seperti Bitnasdaq ini. Tapi ini adalah momentum ya teman-teman. Kenapa saya mengatakan momentum? Di mana teman-teman itu bisa terlibat sebagai orang-orang yang berada di fase awal ya, walaupun saat ini Bitnasdaq sudah masuk di cycle ketiga ya, cycle ketiga ya.
Nah, bersama kita membentuk masa depan di mana semua orang punya akses untuk manfaat bagi ekonomi digital dan di mana keuangan pemberdayaan itu tanpa batas. Semua orang bisa tahu pemberdayaan itu tanpa batas. Oke, itu salah satu prinsip yang mereka bangun. Ya, uh, ini sudah ada ya fitur-fiturnya, semua sudah ada di dalam exchangernya. Ini bisa dilihat di sini teman-teman. Ya, fitur-fiturnya. Misalnya ini untuk pembelian ya, pembelian koin, pembelian koin ya, untuk peer to peer. Kemudian ini untuk tradingnya ya, trading spotnya ini. Teman-teman bisa lihat exchangernya sangat luar biasa sekali, dan ini mahal ya teman-teman ya, yang exchanger untuk bayar website sekelas exchanger seperti ini itu harganya sangat mahal, dan ini on time. Jadi silahkan teman-teman ya yang belum menambang token BNK, sesegera mungkin melakukan penambangan ya. Ya, ini harga BNK per hari ini. Ya, ini bisa kita lihat di sini. Ya. Nah, ini kan luar biasa sekali kenaikan harganya ini untuk time frame 5 menit. Kita coba lihat time frame weekly-nya ya. Kalau lihat kripto itu usahakan melakukan top down analysis. Ya, ambil dari weekly-nya atau monthly ya untuk melihat prospek koinnya. Nih, teman-teman lihat tuh kenaikan harga token BNK ya. Token BNK dari harga listingnya ya, dan ini belum listing ke beberapa exchanger teman-teman. Sedangkan Bitnasdaq sendiri atau BNK, token BNK akan segera listing di CoinGecko. Itu untuk masuk ke cycle ketiga. Nah, ini untuk fitur-fitur yang ada di dalamnya ya, perdagangan future-nya ada, kemudian copy trade-nya juga ada. Ya, ini ada copy trade-nya juga. Ya. Ini ada trading bot-nya, terus ada ini. Ada binding IP-nya juga ada. Ya, ada binding IP-nya untuk misalnya mau melakukan menggunakan bot, kemudian bot itu ingin dibinding dengan exchanger Bitnasdaq, itu bisa dilakukan teman-teman ya. Ini market per hari ini ya teman-teman. Ini luar biasa sekali ya exchangernya Bitnasdaq. Nah, dan kita punya kesempatan teman-teman ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mendapatkan informasi ini teman-teman termasuk orang yang beruntung ya, termasuk orang yang beruntung karena mendapatkan informasi terkait Bitnasdaq dalam program miningnya. Karena program mining ini terbatas untuk sampai 55% saja teman-teman ya. 55% dari dari total supply yang ada. Ya, setelah itu penambangan ya, mining coinnya itu ditutup. Jadi teman-teman yang mendapatkan informasi terkait Bitnasdaq per hari ini ada videonya, pembahasan juga tentang Bitnasdaq nih. Nah, itu termasuk teman-teman beruntung ya, karena teman-teman bisa menjadi miners daripada token BNK ya, token BNK. Nah, kita kembali ke white papernya ya teman-teman.
Nah, ini modul-modulnya sebenarnya nanti teman-teman bisa baca ya, bisa baca. Ya, teman-teman bisa lihat di sini transparansi daripada bit Nasdaq itu sendiri ya. Ya, ya ada, dia termasuk klien ya, klien daripada kerjasama daripada bit Nasdaq itu salah satunya adalah iOS ya teman-teman. Dan sudah juga dia juga sudah bekerja sama langsung dengan Android, REST API, kemudian ya Windows ya. Jadi semuanya bisa diakses lewat sana. Nah, oke. Bagi teman-teman yang mau melakukan penambangan token bit Nasdaq, ini untuk bahasanya ini multi bahasanya sekarang sudah berapa ya? Kita bisa lihat di sini teman-teman. Bahasa yang mendukung exchanger saat ini ya, ini sudah banyak sekali termasuk bahasa Indonesia ada ya. Mata uang juga untuk tampilannya juga ada. Program earning di dalam exchangernya juga sudah ada ya. Nah, ini paling penting nih, economicsnya seperti apa ya. Ini saya akan melakukan live ya berkali-kali untuk BNK ya, untuk bit Nasdaq itu sendiri ya. Salah satunya ini teman-teman bisa perhatikan simbolnya adalah BNK, kemudian nama tokennya adalah token bit Nasdaq ya. Ini adalah smart contractnya, harga terbitnya itu 0,0225 USDT per satu tokennya. Sekarang harganya berapa? Ya. Harganya sekarang sudah 0,01 teman-teman ya. Harganya sekarang sudah 0,01 dari harga penerbitannya itu 0,025 USDT per satu token. Sekarang sudah 0,01. Artinya teman-teman, 1 atau 2 tahun ke depan harga atau 5 tahun ke depan harga bit Nasdaq atau koin BNK tidak lagi 0,01 ya, bukan lagi 0,01 ya, karena ini aja kenaikannya sudah sangat luar biasa sekali ya. Sudah hilang nolnya 1 nih ya, 0,025 sekarang sudah 0,01. Jadi gampang saja. Bagaimana caranya Kak kalau misalnya saya mau ikut melakukan penambangan token BNK? Gampang saja ya, hubungi saya atau nanti registrasi. Saya sering sebar di FB saya ya itu. Nah, ini pasokannya supply-nya itu 100 miliar ya, 100 miliar token. 100 miliar token, dan yang bisa ditambang itu hanya sekitar 55% ya, 55% dari supply yang ada. Oke, jadi seperti ini. Ini khusus untuk developer itu hanya memegang sekitar 20% daripada supply yang ada. Kemudian ya, untuk airdrop, tapi airdrop sudah lewat ya 10%. Kemudian khusus untuk marketing 10%.
kemudian marketing sponsor itu 10% juga ya, tapi itu semua masuk ke dalam penjualan umum ya. Penjualan umum maksudnya penambangan ya, 40% lebih itu. Jadi totalnya sekitar 55% ya, 55%. Nah, ini adalah roadmap dari Bit Nasdaq itu sendiri ya. Nah, ini tahun 2024 ya, di tahun 2024, dan ini sudah terselesaikan ya semua teman-teman ya. Ini dari tahun 2023 ya, 2022 ya, kuartal satunya. Jadi Bit Nasdaq ini sudah lama ya teman-teman ya. Ya. Nah, dari tahun 2022 kemudian mendirikan yayasan, kemudian ini oke. Ya, jadi kalau teman-teman tidak tambang koin Bit Nasdaq dari sekarang ya, token Bit Nasdaq itu rugi ya teman-teman, apalagi ketika informasi ini sudah sampai ke teman-teman semua. Nah, ini tim CEO-nya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita kembali lagi ke sini. Nah, apalagi yang ingin hal penting yang perlu kita lihat ya dari Bit Nasdaq ini. Ya, oke, kita turun lagi. Nah, ini teman-teman. Ini alamat Twitternya ya. Terus ini ada YouTube-nya, ada Telegram, teman-teman, TikTok-nya juga ada ya. Discord-nya juga ada. Nah, dan ini update ya informasinya teman-teman ya. Ya, update informasinya. Nah, terus bagaimana cara bergabungnya? Bagaimana cara bergabung di Bit Nasdaq? Nah, ya kan? Bagaimana cara bergabung di Bit Nasdaq? Yang pertama, teman-teman beli mesin. Beli mesin, dan ini berlaku selamanya. Beli mesin 10 USDT. Ini beli mesin tambangnya 10 USDT per satu mesin, itu harganya 10 USDT. Nah, beli mesin 10 USDT per satu mesin, itu per satu mesinnya 10 USDT. Kemudian isi hash rate untuk isi hash rate-nya, isi hash rate-nya, isi hash rate hash rate-nya ke mesin itu ya. Beli token BNK ya sekitar harganya $200 ya. $100, $200 ya, bisa dicicil. Bisa dicicil beli 100 token BNK. Bisa dimulai dari 100 token BNK, tapi kalau saya saran teman-teman coba mulai dari 100 USDT. Ya, $100 untuk pembelian hash rate-nya untuk diisi ke dalam mesinnya. Jadi caranya gimana? Transfer dulu TF USDT ke exchanger Bit Nasdaq. Exchanger Bit Nasdaq. Ya. Bit Nasdaq. Nah, transfer ke exchanger Bit Nasdaq. Kemudian beli mesin menggunakan USDT. Kemudian kalau misalnya teman-teman punya $210 ya, mau isi full langsung mesinnya dengan hash rate, beli mesinnya menggunakan USDT, kemudian beli token BNK.
beli token BNK. Karena hash rate ini dibeli menggunakan token BNK. Ya. Dibeli menggunakan BNK, ya, token BNK. Ya, oke. Terus apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman jangan lupa ini apa? Buka ini bit.ly, kemudian garing, kemudian ya, buka server ini ya, buka link ini ya, join, ketik join, kemudian bit Nasdaq, bisa dibuka langsung lewat Google Chrome-nya. Itu ditunggu ya teman-teman. Biasanya kalau sudah buka tidak muncul nih form registrasinya. Tunggu aja sekitar 5 detik atau 10 detik ya, setelah buka Google Chrome ya. Buka link ini ya, buka link ini untuk registrasi. Buka link ini bit.ly garing join garis datar bit Nasdaq ya. Kemudian buka di Google Chrome-nya atau di browser teman-teman ya. Kemudian lakukan registrasi ya. Kemudian selanjutnya bagi teman-teman yang kewalahan untuk melakukan penambangan token Decoin, astagfirullah, afwan salah, token BNK itu silahkan hubungi saya di 0852 4000 atau di nomor yang sudah saya cantumkan di live kali ini. Oke, sekian untuk per hari ini, per malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.